Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kali ini kita akan membahas iman kepada malaikat. Percaya apa tidak dengan malaikat? Orang-orang ateis dan komunis tidak percaya dengan keberadaan malaikat. Yang kita bahas yang pertama, apa arti percaya kepada malaikat? Kemudian cara beriman kepada para malaikat, asal penciptaan malaikat, beberapa nama malaikat yang dikenal dan tugas mereka, sifat-sifat malaikat, manusia yang beriman lebih mulia daripada malaikat, kewajiban manusia kepada para malaikat, dan hikmah iman akan keberadaan malaikat. Apa arti percaya kepada para malaikat? Meyakini bahwa Allah memiliki malaikat. Mereka diciptakan oleh Allah dari cahaya, senantiasa taat pada perintah Allah, tidak pernah membangkang, terus-menerus beribadah siang dan malam. Dalam hal ini Allah mengabarkan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah melanggar perintah Allah dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Iman pada malaikat merupakan rukun yang harus diyakini tiap manusia. Tidak sah iman seseorang sampai dia meyakini semua rukun iman. Di antaranya beriman kepada para malaikat. Allah Ta'ala berfirman, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rasul beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan juga orang-orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat, kitabnya, dan rasul-rasulnya. Bagaimana cara beriman kepada para malaikat? Mengakui keberadaan para malaikat dan mereka adalah ciptaan Allah. Nabi Muhammad SAW pernah melihat wujud asli malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap. Setiap sayap menutupi ufuk langit. Betapa besar malaikat Jibril. Tapi malaikat pemikul arsy Allah yang paling besar. Bayangin ya, liatin langit, itu wujudnya malaikat Jibril, Masya Allah. Menempatkan malaikat sesuai dengan kedudukan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang juga tunduk pada perintah Allah. Mereka bukanlah anak-anak Allah seperti sangkaan orang-orang jahiliyah. Wa qalu takhadar rahman walada subhanah bal ibadum mukramun. Dan mereka, orang-orang kafir Quraisy jahiliyah itu berkata, Tuhan yang maha pemurah telah mempunyai anak. Maha suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Hamba-hamba yang mulia. Mereka itu bukan anak-anak Allah. Asal penciptaan malaikat tentu kita semuanya sudah tahu. Nabi SAW bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya dan jin dari api, dan Allah ciptakan Adam dari tanah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Menghendaki. Kekuasaan Allah mutlak. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka terjadi. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mampu menghalangi kehendak dan kekuasaan Allah. Dia maha kuasa menciptakan makhluk dari cahaya. Dia juga maha kuasa menciptakan makhluk dari api. Dan Allah maha kuasa menciptakan manusia dari tanah. Bahkan makhluk dari tanah ini menjadi makhluk paling mulia di sisi Allah apabila dia memenuhi syarat. Berapa jumlah malaikat? Dalam surat Al-Muddatsir Allah menyinggung, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah tentara atau malaikat Allah kecuali Dia. Hanya Allah yang maha tahu berapa malaikat yang ada di langit ke-1, langit kedua, dan di seluruhan tempat yang ada di semesta ini. Nabi SAW bersabda, langit merintih kelelahan dan sewajarnya dia merintih. Tidak ada satu tempat selebar tapak kaki di langit, melainkan di situ ada malaikat yang senantiasa sujud dan ruku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana merintihnya langit, ini sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Hanya Allah yang tahu bagaimana merintihnya langit. Dan kita yakin dengan pasti bahwa tiap tempat di langit ini dipenuhi oleh para malaikat. Ini salah satu hikmah kenapa malaikat itu tercipta dari cahaya. Cahaya itu ketika terang di satu tempat, dia tidak menyebabkan tempat itu penuh, tidak muat. Berbeda dengan zat fisik kita tercipta dari tanah, ketika memasuki satu tempat maka akan penuh.
Tentang Baitul Ma'mur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat. Mereka tidak kembali atau masuk lagi. Jadi 70.000 malaikat yang memasuki Baitul Ma'mur keesokan harinya adalah malaikat yang berbeda. Bayangin berapa jumlah hari sejak Allah menciptakan semesta ini dan berapa ratusan miliaran triliunan malaikat yang sudah memasuki Baitul Ma'mur. Apa yang mereka lakukan? Jumlah malaikat yang begitu banyak itu mendoakan orang-orang yang beriman. Masya Allah, Alhamdulillah kita ini selalu didoakan oleh para malaikat. Bayangin betapa banyaknya ya, 70.000 malaikat masuk, dan yang masuk esok harinya bukan yang masuk kemarin. Akan didatangkan neraka jahanam pada hari itu, yuk tali jahannam. Padanya terdapat 70.000 tali kendali. Tiap tali kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Nama malaikat yang dikenal dan tugas mereka: Jibril, kita sama paham, atau disebut juga dengan Jibrail. Dipanggil juga dengan Ruhul Kudus. Bertugas menyampaikan wahyu atau perintah kepada nabi atau malaikat. Mikail atau Mikal wa Mikala disebutkan dalam Al-Quran, menurunkan hujan. Israfil meniup trompet, sedang menanti keputusan Allah. Kepalanya senantiasa mendongak ke atas, menanti Jibril agar meniupkan trompet. Malaikat maut tidak disebutkan dalam hadis nama malaikat maut. Allah hanya menyebut dalam Al-Quran malakul maut, malaikat maut. Mungkar dan Nakir tugasnya bertanya kepada mayit di dalam kubur. Malaikat yang tidak jelaskan namanya. Tugas malaikat selalu menyertai manusia dan mendoakan kebaikan kepada orang beriman. 70.000 malaikat yang setiap hari memasuki Baitul Ma'mur dan keesokan harinya jumlah yang sama. Demikian pula dengan malaikat yang ada di atas langit selalu mendoakan orang beriman. Alhamdulillah. Menjaga janin, meniupkan ruh dan menulis takdir manusia sejak dalam kandungan. Memberikan rasa aman kepada orang beriman, memberikan ketenangan kepada orang beriman, membisikkan kepada orang beriman agar teguh dan selalu beribadah. Ini para malaikat yang menyertai kita. Malaikat yang menyertai kita bukan hanya satu malaikat, bukan hanya malaikat kanan dan kiri, tapi ada malaikat lain yang juga melakukan tugas-tugas ini. Kemudian ada juga yang menghadiri majelis-majelis zikir, salat, majelis ilmu, mencatat dan mendoakan mereka. Ada malaikat yang bertugas berkeliling di satu tempat, mendapati satu majelis ilmu, majelis zikir, kemudian saling memanggil satu sama lain, kemudian memohonkan ampun untuk mereka, bersolawat kepada mereka. Di antaranya juga adalah para penuntut ilmu, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang mengerjakan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, sholat asar berjamaah, zikir di masjid sampai dia keluar, selalu didoakan malaikat. Kemudian menjaga orang beriman dari belakang, depan, kanan, dan kiri. Ada malaikat yang menjaga orang beriman, senantiasa ruku dan sujud kepada Allah. Ada yang malaikat itu sejak awal diciptakan oleh Allah selalu sujud, selalu ruku, tidak pernah bosan, tidak ada rasa bosan. Beda dengan manusia, kita, Allah uji kita dengan sifat bosan dan berkeluh kesah. Surat Ghafir, Allah Ta'ala menerangkan, malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah dan malaikat yang berada di sekitarnya selalu bertasbih, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan juga memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat malaikat memiliki tubuh yang sangat besar, mempunyai beraneka ragam sayap. Kalau tadi diterangkan, sayap malaikat Jibril 600 memenuhi ufuk langit. Bagaimana besar fisiknya malaikat Jibril. Rasulullah melihat ke atas langit, dilihatnya Jibril sedang duduk, sayapnya memenuhi langit timur dan barat. Masya Allah. Malaikat tidak makan dan minum. Bagaimana mereka bertahan hidup? Allah menghendaki mereka untuk hidup tanpa makan dan minum. Kalau Allah juga menghendaki kita manusia bisa hidup tanpa makan dan minum, mampu. Allah Maha Kuasa. Kalau manusia menghendaki manusia bisa hidup tanpa nafas, bisa hidup tanpa jantung, bisa. Allah Maha Mampu, Maha Kuasa. Mereka memiliki akal dan hati. Mereka memiliki akal dan hati, tetapi mereka tidak memiliki hawa nafsu, dorongan-dorongan hawa nafsu, makan, minum, bersetubuh, menikah, dan lain sebagainya. Tidak ada. Nah, kalau kita manusia memiliki akal dan hati, serta memiliki dorongan hawa nafsu pilihan. Beda dengan malaikat.
mampu berubah bentuk sesuai dengan izin Allah. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang berubah menjadi wujud sosok sahabat yang ganteng seperti Dihyah Al-Kalbi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril yang begitu besar bentuk dan fisiknya ketika datang menghampiri Nabi dalam wujud laki-laki atau dalam wujud malaikat Jibril yang asli, tidak mungkin dalam wujud malaikat Jibril yang asli, tentu akan menakutkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan mati ketika takdir Allah berjalan kepada malaikat. Allah memerintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa para malaikat. Demikian pula Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa malaikat Israfil yang meniup trompet. Kemudian Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya sendiri. Mereka beribadah pada Allah, tidak mampu membaca Al-Quran. Ya inna Quran al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran pada waktu subuh, pada waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Para malaikat itu senang melihat orang yang membaca Al-Quran, dan mereka saling memanggil satu sama lain mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, dan mereka tidak mampu membaca Al-Quran. Manusia beriman lebih mulia daripada malaikat. Perintah Allah pada para malaikat agar sujud pada Adam ini menandakan manusia lebih mulia daripada malaikat. Pengakuan iblis akan kemuliaan Nabi Adam. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Pengakuan iblis. Terangkanlah kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberikan tangguh kepadaku sampai hari kiamat, maksudnya umurnya dipanjangkan oleh Allah sampai hari kiamat, niscaya benar-benar aku, kata iblis, akan sesatkan keturunan anak Adam, kecuali sebagian kecil. Surat Al-Isra ayat 62. Ini kedengkian iblis kepada Adam yang lebih mulia daripada dirinya, padahal iblis sebelumnya adalah orang yang mulia. Allah memberikan tugas sebagai khalifah di bumi, diberikan kepada manusia. Ini suatu kemuliaan yang sangat besar. Bumi dengan berbagai macam isinya, dengan berbagai macam anugerah yang Allah berikan kepada bumi, dimakmurkan oleh manusia, bukan pada malaikat, bukan kepada jin. Untuk mendapat kemuliaan, manusia harus mampu menundukkan hawa nafsu, keinginan kita untuk berbuat maksiat bersama wanita, ingin makan, ingin hidup enak, melanggar perintah Allah, itu nafsu dari yang mengajak pada keburukan. Nah, malaikat sudah dijadikan mulia dari awal dan tidak memiliki hawa nafsu yang bisa menjerumuskan mereka pada kehinaan. Surga diciptakan untuk manusia beriman, tidak untuk malaikat. Bahkan malaikat melayani penghuni surga. Ada satu penghuni surga bertanya kepada malaikat ketika derajatnya ditinggikan, dari mana derajat kemuliaan ini? Malaikat mengatakan, karena anakmu dahulu di dunia selalu mendoakanmu. Allah membanggakan manusia di hadapan malaikat. Kewajiban manusia pada malaikat, beriman kepada mereka. Kita percaya dengan keberadaan malaikat, mencintai dan memuliakan malaikat. Bagaimana memuliakannya? Dengan tidak berbuat maksiat, dengan bersikap malu saat mengganti pakaian. Haram menghina malaikat, menjauhi apa yang dibenci oleh malaikat. Ketika sholat, malaikat ikut sholat, mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika membaca Al-Quran, bersihkanlah mulut, malaikat terganggu dengan bau mulut. Bersikap malu saat sendiri karena selalu diawasi malaikat. Hikmah iman akan keberadaan malaikat, menyadari keagungan ciptaan Allah, kekuasaan dan kehendak Allah yang mutlak. Allah maha menghendaki, apa yang Allah kehendaki terjadi, tidak ada yang menghalangi. Allah menghendaki menciptakan ribuan, bahkan jumlah malaikat yang hanya Allah yang tahu, tercipta dari cahaya, senantiasa tunduk dan patuh. Allah maha mampu menjadikan manusia seperti malaikat. Malaikat nggak ada yang melanggar perintah Allah, nggak ada yang durhaka, nggak ada yang bermaksiat. Allah mampu menjadikan manusia seperti itu. Tapi kan tidak ada hikmahnya. Untuk apa diciptakan surga dan neraka kalau semuanya sudah menjadi taat? Menambah sifat malu dan mulia karena merasa dilihat oleh malaikat yang mulia, menambah keimanan kita dan menumbuhkan sifat benci pada perbuatan dosa, malu dilihat malaikat. Demikian pembahasan mengenai iman kepada para malaikat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala dan tambahan ilmu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.